Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Love and Monster yang dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang dunia yang sedang dalam keadaan kacau akibat serangga yang berubah menjadi monster raksasa. Manusia pun kini terpaksa hidup bersembunyi di bawah tanah untuk menghindari serangan monster tersebut. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat seorang pria yang masih terus berusaha mencari kekasihnya. Tapi dalam perjalanan, pria ini harus menghadapi banyak monster mengerikan yang siap memangsanya kapan saja. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan kondisi bumi yang sangat kacau akibat terjadi sebuah peristiwa buruk. Sebelumnya, bumi adalah tempat yang aman dan damai, akan tetapi semua itu berubah ketika sebuah asteroid besar mendekati bumi. Manusia pun menjadi panik karena asteroid itu akan segera menabrak bumi. Untuk menghentikan hal itu, seluruh dunia bekerja sama untuk menghancurkannya dengan roket agar asteroid itu tidak sampai menabrak bumi. Roket-roket itu pada akhirnya berhasil menghancurkan asteroidnya. Tetapi manusia tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Setelah asteroid itu dihancurkan, inti asteroid yang berupa senyawa kimia mulai menyebar ke seluruh dunia. Senyawa kimia itu membuat hewan berdarah dingin seperti kepiting, katak, serangga, dan yang lain-lain bermutasi menjadi monster raksasa pemakan manusia. Kekacauan pun mulai terjadi di mana-mana akibat monster-monster tersebut. Monster raksasa itu memangsa manusia dengan sangat sadis hingga dalam setahun saja 95% dari populasi manusia telah meninggal. Manusia yang berhasil selamat memutuskan untuk bersembunyi di bunker bawah tanah dan membuat koloni mereka masing-masing. Walau setiap koloni manusia berada di tempat yang terpisah, tiap koloni itu dapat berkomunikasi dengan koloni lainnya melalui saluran radio. Manusia hanya keluar dari bunker sesekali untuk mencari bahan makanan. 7 tahun pun berlalu setelah tragedi asteroid itu. Salah satu manusia yang masih bisa bertahan bernama Joel hidup di sebuah bunker bersama koloni manusianya. Joel adalah anak yang pintar memasak, maka dari itu Joel bertugas sebagai juru masak di koloninya. Di koloni Joel, hanya Joel yang bersifat penakut. Oleh karena itu, Joel tidak pernah diajak berburu ke permukaan. Orang tua Joel telah mati diinjak serangga raksasa 7 tahun yang lalu. Kini Joel telah memiliki keluarga baru, yaitu koloninya ini. Di koloni Joel hanya dirinya lah yang menjomblo, sedangkan teman-temannya yang lain telah memiliki pasangan sendiri. Setiap malam Joel selalu terganggu karena mendengar suara bising saat temannya sedang mantap-mantap. Dahulu, Joel memiliki seorang kekasih bernama Amy. Ketika tragedi mengerikan itu terjadi, Amy dan Joel terpisah. Joel menghabiskan banyak waktunya untuk mencari di mana Amy berada. Pada akhirnya, seminggu yang lalu Joel berhasil menemukan keberadaan dari Amy. Amy ternyata berada di koloni yang tinggal di pesisir pantai. Suatu hari saat Joel sedang asyik berlatih memanah, seekor serangga raksasa berhasil menerobos masuk ke bunker koloni Joel. Untuk melindungi bunker itu, 3 teman Joel segera pergi untuk membasmi serangga itu. Tetapi sayangnya salah satu teman Joel meninggal karena dimakan serangga itu. Joel pun memberanikan dirinya untuk membantu kedua temannya yang terlihat kesulitan membasmi monster serangga itu. Tapi sialnya, Joel bertemu langsung dengan monster serangga yang terlihat sangat besar. Joel hanya bisa berdiam dan ketakutan ketika berhadapan dengan monster raksasa itu. Monster serangga itu mendekati Joel dan hampir membunuhnya. Untung saja kedua teman Joel menyelamatkan Joel dari monster serangga itu. Setelah kejadian itu, teman-teman koloni Joel berduka karena salah satu dari mereka telah terbunuh. Joel punya satu lagi hobi, yaitu menggambar. Setiap Joel bertemu dengan hewan raksasa, Joel akan menggambar bentuk hewan itu untuk dijadikan dokumentasi. Joel mendokumentasikan bentuk hewan raksasa itu agar suatu hari dia bisa menyelidiki cara mengalahkan monster tersebut. Setelah hari yang melelahkan itu, Joel menghubungi Amy untuk menceritakan kejadian buruk yang menimpanya. Selama ini, Amy lah yang membuat Joel terus bertahan. Joel sangat ingin bersama dengan Amy lagi. Walau koloninya sudah seperti keluarganya sendiri, Joel masih merasa kesepian. Kemudian ia pun bertekad untuk pergi ke koloni Amy yang berjarak sekitar 85 mil dari koloninya. Seluruh teman-teman Joel melarang Joel untuk pergi keluar sendirian. Apalagi perjalanan ke koloni Amy membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Tetapi Joel memiliki tekad yang sangat kuat untuk bertemu dengan pujaan hatinya itu.
Karena kegigihan Joel, teman-teman sekoloninya pun mengizinkan Joel untuk pergi. Joel mulai mempersiapkan barang-barang seperti makanan, senjata, dan barang penting lainnya. Sebelum Joel pergi, teman-teman Joel memberinya map yang akan membawanya ke koloni Amy. Kepergian Joel diantarkan oleh seluruh teman koloninya. Kini Joel pun memulai perjalanannya di permukaan bumi yang penuh dengan monster raksasa. Dalam perjalanan, Joel sering kali bertemu dengan monster raksasa yang menakutkan. Lalu di sebuah rumah telantar, Joel bertemu dengan monster katak yang mencoba untuk memangsanya. Tetapi untung saja seekor anjing bernama Boy berhasil menyelamatkan Joel. Boy merupakan seekor anjing pintar yang tinggal sendiri di dekat sana karena pemiliknya telah meninggal. Meskipun pemiliknya telah meninggal, Boy bisa menjaga dirinya sendiri. Kemudian, Joel pun beristirahat di tempat persembunyian Boy. Keesokan harinya, Joel kembali melanjutkan perjalanannya. Saat Joel bergegas pergi, Boy segera mengikutinya dari belakang. Rupanya, Boy ingin ikut dengan Joel. Tetapi sebelum pergi, Boy membawa pakaian mantan pemiliknya sebagai kenang-kenangan. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan berdua. Saat sedang berjalan di suatu bukit, Joel terjatuh ke dalam sarang cacing-cacing pemakan manusia. Beruntung saja Joel berhasil diselamatkan oleh dua orang petualang bernama Clyde dan juga Minnow. Saat itu, Clyde dan Minnow dalam perjalanan ke pegunungan. Alasan mengapa mereka pergi ke sana adalah karena menurut Clyde, para serangga raksasa itu tidak akan kuat jika berada di pegunungan yang dingin. Tetapi dalam perjalanan mereka malah menemukan Joel yang hampir dimakan cacing. Melihat Joel yang tidak memiliki keahlian bertahan hidup, membuat Clyde dan Minnow menjadi prihatin. Kemudian Clyde dan Minnow membiarkan Joel mengikuti mereka untuk sementara waktu. Selama perjalanan, Clyde dan Minnow mengajari Joel tentang cara bertahan hidup di lingkungan yang penuh bahaya. Kemudian Clyde memberitahu bahwa ada monster katak yang sedang mengikuti Joel. Rupanya, katak itu mengendus bau Joel sehingga ia bisa mengikutinya kemanapun Joel pergi. Saat berada di tengah hutan, mereka bertiga bertemu dengan siput raksasa. Joel sangat ketakutan ketika mengetahui adanya monster di belakangnya. Lalu Clyde dengan pelan meminta Joel untuk melepas bajunya. Rencananya Clyde ingin menaruh baju Joel di cangkang itu agar bau Joel bisa menyebar kemana-mana. Itu semua bertujuan agar si monster katak tidak lagi mengejar Joel. Setelah beberapa hari bersama Clyde dan juga Minnow, Joel memutuskan untuk berpisah dari mereka. Mereka berdua telah banyak memberi ilmu bertahan hidup pada Joel. Minnow sangat bersedih karena dia akan berpisah dengan Joel karena dia telah menganggap Joel seperti kakaknya sendiri. Untuk menghibur Minnow, Joel memberi Minnow sebuah lipstik yang Joel temukan sebagai kenang-kenangan. Lalu Clyde memberi Joel sebuah granat yang bisa digunakan saat Joel sedang dalam bahaya. Setelah itu Joel pun melanjutkan perjalanannya bersama Boy. Saat melewati rawa-rawa, Joel dan Boy bertemu dengan monster kelabang yang sangat besar. Joel sangat kewalahan ketika melawan kelabang itu. Akan tetapi, ketika Boy hampir dimakan monster kelabang itu, Joel pun mendapatkan keberanian untuk mengalahkan kelabang tersebut. Setelah itu, Joel berhasil membunuh kelabang dengan menggunakan anak panah. Joel sangat senang karena akhirnya ia bisa melawan rasa takutnya sendiri. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan. Karena hujan deras, Joel dan Boy berlindung di sebuah penginapan terlantar. Di sana, Joel menemukan sebuah robot yang bernama Mavis. Mavis merupakan robot dengan kecerdasan buatan yang membuatnya bisa berbicara dan bergerak seperti manusia. Sebelum tragedi asteroid itu, Mavis digunakan sebagai robot pendamping. Selama beberapa tahun, Mavis menghemat daya baterainya dengan cara mematikan daya, agar suatu hari ketika ada orang yang menemukannya, ia bisa menyalakan dirinya dengan sisa baterainya. Joel lalu bercerita pada Mavis bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju koloni seseorang yang ia cintai. Karena kasihan, Mavis menawarkan bantuan pada Joel. Ia pun memberikan sedikit dayanya untuk menyalakan radio komunikasi yang dibawa Joel. Lalu, Joel pun berhasil menghubungi Amy untuk menceritakan perjalanannya ke koloni Amy. Kemudian, Amy memberitahu Joel bahwa koloninya kedatangan koloni lain yang akan memberikan sebuah tempat tinggal yang aman untuk koloni Amy. Akan tetapi radio komunikasi itu mati karena Mavis sebentar lagi akan kehabisan daya. Joel sangat-sangat berterima kasih pada Mavis yang telah memberikan sedikit dayanya agar Joel bisa menghubungi Amy. Setelah itu Mavis meminta Joel untuk membawanya duduk ke depan rumah. Di sana, Mavis dan Joel berbincang-bincang tentang Amy. Kemudian Mavis melakukan sebuah trik di mana dia bisa menampilkan foto almarhum orang tua Joel. Joel pun sangat senang sekaligus sedih saat melihat foto orang tuanya yang telah meninggal. Lalu mereka berdua melihat keindahan ubur-ubur terbang yang bercahaya sambil mendengarkan musik yang diputar oleh Mavis. Tak lama setelah itu baterai Mavis pun habis. Lalu Joel menguburkan Mavis layaknya seperti manusia biasa.
Keesokan paginya Joel dan Boy kembali berpetualang. Dalam perjalanan mereka, Joel dan Boy kembali bertemu monster yang disebut sebagai Ratu Pelahap. Saat mereka berdua sedang bersembunyi, Boy membuat mereka ketahuan karena melompat ke dalam sungai untuk mengambil gaun mantan pemiliknya dulu. Ratu Pelahap itu pun segera mencari Joel dan Boy. Karena Ratu Pelahap itu sangat besar dan bergerak dengan sangat cepat, Joel terpaksa menggunakan granat untuk bisa membunuhnya. Joel lalu tercebur ke dalam sungai yang penuh dengan lintah beracun. Lintah-lintah tersebut menggigit badan Joel. Karena kesal, Joel pun memarahi Boy karena Boy hampir membuat mereka terbunuh. Karena Joel memarahinya dengan nada tinggi, Boy pun kabur dari tempat itu. Setelah itu, Joel mengalami halusinasi akibat racun lintah yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian Joel menemukan tanaman pakis yang pernah diberitahu oleh Clyde. Clyde memberitahu Joel bahwa tanaman pakis itu dapat digunakan sebagai penawar racun. Setelah itu, Joel bertemu dengan Amy, dan Joel pun langsung mencium Amy. Tak lama setelah itu, Joel pun langsung pingsan. Ketika sadar dari pingsannya, Joel telah berada di koloni Amy. Lalu Amy memberitahu Joel bahwa dia bukan mencium Amy, melainkan dia mencium kakek-kakek yang menyelamatkannya. Saat Joel ingin berbicara dengan Amy, Amy sangat sibuk mengurus koloninya. Kemudian Amy memperkenalkan Joel pada Cap, pria yang berjanji akan membawa koloninya ke tempat yang lebih aman. Di malam hari, Amy berbicara dengan Joel secara pribadi. Amy meminta maaf pada Joel bahwa dia sebenarnya telah berpacaran dengan pria lain. Akan tetapi pria tersebut telah meninggal setahun yang lalu, dan terlihat Amy sangat mencintai pria tersebut. Setelah lama tidak mendengar kabar Joel, Amy telah melupakan rasa cintanya pada Joel. Mendengar hal tersebut, Joel menjadi patah hati. Dia rela melewati perjalanan antara hidup dan mati hanya demi bertemu dengan Amy. Tapi setelah bertemu dengan Amy, Amy malah mencintai orang lain. Kini Joel merasa perjalanan yang ia lewati sangat sia-sia. Saat koloni Amy sedang berunding tentang perjalanan mereka, Joel mencoba menghubungi koloninya. Lalu ia sadar bahwa di belakang mapnya, teman-teman sekoloninya menuliskan kata-kata semangat untuk Joel. Karena Joel paling muda di koloninya, semua orang di koloni Joel sangat menyayangi Joel dan selalu melindungi Joel. Ketika koloni Joel mengetahui Joel masih hidup, mereka sangat senang. Mereka sangat bangga karena Joel telah berhasil menaklukkan rasa takutnya dan berani menghadapi monster-monster itu. Lalu teman sekoloni Joel memberitahu bahwa bunker mereka telah diterobos. Joel pun menjadi sangat khawatir pada koloninya itu. Saat Joel menghubungi koloninya, salah satu teman Amy memberi Joel bir dan semangkuk berry. Teman Amy berkata bahwa Cap yang memberikan makanan itu. Kemudian Joel menyadari bahwa berry yang diberikan Cap merupakan berry beracun. Joel pun mempunyai perasaan buruk tentang Cap yang mempunyai maksud terselubung. Joel segera bertemu dengan Amy untuk memberitahu niat jahat Cap. Tapi sayangnya, Amy terlanjur meminum bir dari Cap dan membuatnya menjadi mabuk hingga pingsan. Karena Cap tahu Joel itu berbahaya, ia pun meminta salah satu anak buahnya untuk membuat Joel pingsan. Ketika Joel tersadar dari pingsannya, tangannya telah diikat. Hal serupa juga terjadi pada Amy dan seluruh koloninya. Dalang dibalik semua ini adalah Cap. Rupanya Cap ini adalah seorang penjara yang sengaja menjebak koloni lain agar mereka bisa mengambil makanan dan persediaan koloni yang menjadi korban mereka. Lalu, apa yang akan Cap lakukan pada korbannya? Nah, Cap ini akan menjadikan koloni itu sebagai makanan dari kepiting raksasa yang dia tangkap. Kepiting raksasa tersebut dipaksa untuk menarik kapal Cap. Cap mengendalikan kepiting raksasa itu menggunakan rantai yang telah dialiri listrik. Ketika kepiting itu memberontak, Cap akan segera menyetrumnya. Saat kepiting itu mulai mendekati mereka, Joel dan Amy berhasil melepaskan tali yang mengikat tangan mereka. Lalu Amy meminta Joel untuk mengurus kepiting raksasa tersebut, sementara dia akan melawan Cap dan juga anak buahnya. Amy berhasil melepas pistol peledak dari tangan anak buahnya. Namun tiba-tiba, Cap datang dan langsung memukul Amy hingga pingsan. Melihat Amy pingsan, Joel pun menjadi sangat khawatir. Tiba-tiba saja, Boy datang dan mencoba membantu Joel yang kewalahan menghadapi kepiting raksasa itu. Joel meminta Boy untuk membangunkan Amy. Setelah membuat Amy pingsan, Cap dan anak buahnya segera pergi menuju kapal mereka. Sementara itu, Joel terus berusaha untuk mengalahkan kepiting itu.
Karena kepiting itu sangat sulit untuk dikalahkan, Joel pun akhirnya tertangkap olehnya. Saat mata Joel bertatapan dengan mata kepiting itu, Joel tahu bahwa kepiting itu tidak ingin menyakitinya. Clyde pernah berkata bahwa tidak semua monster itu jahat. Kita bisa tahu apakah monster itu baik atau jahat dengan cara melihat mata mereka. Kepiting itu sebenarnya tidak ingin melakukan kekerasan. Hanya saja, Cap memaksanya untuk memasang rantai listrik ke tubuh kepiting itu, sehingga kepiting itu harus menuruti semua perintah dari Cap. Setelah melihat mata kepiting itu, Joel tahu bahwa kepiting itu hanya ingin bebas. Kemudian Joel meminta Amy memberikan pistol peledak padanya. Dia segera menembak rantai listrik itu agar kepiting itu bisa bebas. Setelah bebas, kepiting itu langsung pergi menuju ke kapal Cap dan anak buahnya. Kepiting itu langsung membalaskan dendam dengan cara memakan mereka bertiga. Melihat aksi heroik Joel, semua orang pun menjadi kagum padanya. Setelah itu, Joel memutuskan untuk kembali ke koloninya karena koloninya dalam bahaya. Sebelum pergi, Joel memberi sebuah buku panduan pada Amy yang telah ia tulis di sepanjang perjalanannya. Buku itu berisi informasi tentang monster dan cara bertahan hidup di alam liar. Setelah memberi ciuman perpisahan pada Amy, Joel melakukan perjalanan untuk kembali ke koloninya. Setelah sampai ke koloninya, teman-teman sekoloninya sangat senang dan bangga pada Joel. Kemudian, Joel membawa mereka ke tempat aman, yaitu di daerah pegunungan yang tinggi. Setelah itu, Joel menyiarkan pesan untuk para koloni lainnya melalui radio. Joel meminta mereka untuk melawan para monster itu dan kembali ke permukaan tanah, karena dunia ini sangat indah dan mereka harus menikmatinya tanpa takut dengan monster. Joel juga meminta mereka untuk pindah ke pegunungan tinggi. Selain itu, Joel juga memberikan tips bertahan hidup di alam liar dan cara untuk bisa mengalahkan banyaknya monster. Film ini diakhiri dengan Minho dan juga Clyde yang telah berhasil naik ke puncak gunung. Mereka sedang membicarakan siaran radio Joel. Lalu Minho berkata bahwa di pegunungan tinggi juga ada monster laba-laba salju yang bisa menyerang kapan saja. Dan cerita pun selesai.